Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Rania. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Ofrinde dengan NIM 241432605424. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil pengujian analisis regresi linear berganda yang sudah saya masukkan ke dalam poster infografis. Nah, di sini saya menggunakan judul pengaruh jumlah penduduk dan perusahaan industri skala mikro terhadap jumlah pengangguran yang menggunakan pendekatan teori, demografi, dan juga pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini eh, saya menggunakan 4 teori, pendekatan teori, yaitu duanya untuk eh, menjelaskan terkait jumlah penduduk terhadap jumlah pengangguran, dan juga duanya lagi yaitu menjelaskan terkait jumlah perusahaan industri skala mikro terhadap jumlah pengangguran. Nah, di sini yang pertama adalah Malthusian teori. Nah, pertama, kenapa saya menggunakan Malthusian teori? Malthus sendiri kan menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur dan pertumbuhan pangan sumber daya itu seperti deret hitung, yang mana pertumbuhan penduduk itu akan lebih cepat daripada kemampuan perekonomian untuk menyediakan kebutuhan hidup. Salah satunya adalah lapangan pekerjaan. Walaupun Malthus sendiri tidak secara gambling menyatakan lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap pengangguran itu di dalam teorinya. Tetapi menurut saya konsepnya dari Malthus ini sendiri memberikan gambaran terkait pengaruh jumlah penduduk juga terhadap jumlah pengangguran. Nah, yang kedua itu adalah labor supply theory. Nah, jumlah penduduk yang banyak itu kan pasti akan meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja. Karena jumlah penduduk yang banyak, otomatis kan angkatan kerjanya itu juga banyak. Nah, jadi jumlah penawaran terhadap tenaga kerja, jika tanpa diikuti oleh ketersediaan lapangan pekerjaan, akan menyebabkan pengangguran meningkat. Karena ada yang namanya ketidakseimbangan antara permintaan terhadap tenaga kerja dan juga penawaran terhadap tenaga kerja. Jika penawaran terhadap tenaga kerja itu lebih tinggi, dibandingkan permintaannya terhadap tenaga kerja itu akan menyebabkan yang namanya excess supply. Nah, excess supply-nya itu sendiri yaitu merupakan pengangguran. Nah, yang pertama ini, Schumpeter's Theory dan Endogenous Growth Theory merupakan salah satu pengaruh eh, teori yang dapat menjelaskan pengaruh perusahaan industri skala mikro terhadap jumlah pengangguran terbuka. Nah, di sini Schumpeter's teori ini mengatakan bahwa inovasi dan kewirausahaan itu akan menciptakan ekonomi baru dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang baru dan akan menghancurkan ekonomi yang lama atau net job creation. Nah, sebenarnya Schumpeter's teori ini berkaitan dengan yang namanya dual sektor, Lewis dual sektor atau sektor dual ekonomi, yaitu yang diituin oleh Lewis. Di dalam negara itu sendiri terdapat yang namanya sektor tradisional, yaitu seperti pertanian, dan juga sektor modern, yang mana menggunakan teknologi-teknologi. Nah, nah di sini eh, inovasi dari yang namanya penciptaan perusahaan industri skala mikro itu akan mempengaruhi yang namanya jumlah pengangguran. Karena apa? Karena jika perusahaan industri itu bertambah, otomatis sesuai hipotesis, sesuai teori, jumlah pengangguran juga akan berkurang karena pengangguran akan terserap. Nah, selanjutnya ini endogenous growth theory. Nah, di sini endogenous growth theory ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didasari oleh faktor internal dari perekonomian itu sendiri. Jadi, penciptaan lapangan pekerjaan seperti perusahaan industri skala mikro itu termasuk salah satu inovasi dari faktor internal perekonomian yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita lihat di data pengangguran dan penduduk terhadap pengangguran dan juga perusahaan industri terhadap pengangguran. Di sini eh, grafik yang di sini mengatakan bahwa terlihat ya jumlah pengangguran yang tinggi itu pasti akan sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggi. Nah, jadi jumlah penduduk ini sangat berpengaruh yang namanya jumlah pengangguran. Nah, sama seperti ini, tetapi seharusnya eh, dari hipotesis kita itu kan jumlah perusahaan industri itu banyak, otomatis jumlah pengangguran itu pasti akan sedikit. Nah, tapi di sini jumlah perusahaan industri yang banyak itu jumlah penganggurannya tetap banyak, tidak menurun walaupun
harusnya kalau teori itu berbanding terbalik ya antara pengaruhan industri dan juga pengangguran. Nah, yang mana hal ini menjadi salah satu pertanyaan, kenapa bisa begitu? Nah, di sini kita lihat analisis dari grafiknya. Nah, provinsi di Pulau Jawa itu secara signifikan menunjukkan jumlah pengangguran penduduk dan juga perusahaan industri skala mikro paling tinggi dibandingkan provinsi lain di luar Pulau Jawa. Nah, yang mana artinya perekonomian ini masih berpusat di Pulau Jawa ini sendiri. Nah, otomatis kalau misalnya apa-apa pemerintah pusat ini pasti mendahulukan yang namanya Pulau Jawa, Pulau Jawa, dan Pulau Jawa. Nah, jadinya kan masyarakat-masyarakat di pulau lain ini akan berekspektasi lebih tinggi terhadap Pulau Jawa sendiri. Berekspektasi kalau misalnya jika saya itu pergi dan juga bermigrasi ke Pulau Jawa, itu akan meningkatkan kehidupan saya lebih baik. Karena apa? Karena pasti masyarakat itu akan berekspektasi di Pulau Jawa ini pendapatannya itu akan lebih baik sehingga akan memperbaiki perekonomian mereka. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang tinggi itu akan meningkatkan jumlah pengangguran yang tinggi juga. Nah, sedangkan di jumlah perusahaan industri mikro itu tinggi ya di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat. Tapi jumlah pengangguran ini masih tetap tinggi. Nah, ini menyebabkan bahwa karena banyaknya migrasi-migrasi yang dilakukan oleh masyarakat pulau-pulau di luar Jawa ke Pulau Jawa ini mengakibatkan namanya kompetisi dalam pasar tenaga kerja itu semakin ketat gitu. Jadinya nggak semua orang di Pulau Jawa ini akan terserap karena perusahaan industri itu sendiri atau lapangan pekerjaan itu sendiri masih tetap terbatas dibandingkan pertumbuhan penduduknya itu sendiri. Nah, di sini saya ada identitas datanya yaitu jumlah pengangguran yang pertama Y atau variabel dependentnya yaitu jumlah pengangguran terbuka di satu provinsi tahun 2024. Nah, X1-nya itu jumlah penduduk di satu provinsi, S2-nya itu jumlah perusahaan industri skala mikro di satu provinsi. Nah, saya menggunakan data cross-section per provinsi, per 38 provinsi di tahun 2024. Jadi, datanya itu adalah data discrete atau secara perhitungan. Nah, di sini hasilnya menjelaskan ya bahwa eh, hasil dari analisis regresi ini memberikan sebuah koefisien persamaan. Nah, ini adalah model persamaannya, yaitu Y sama dengan minus 38.193,6 ditambah 0,04235502 X1, yang mana X1 adalah jumlah penduduk dikurang 0,7414289 dikali X2 ditambah error atau variabel lain di luar persamaan. Nah, analisisnya menghasilkan seperti ini. Konstantanya itu kan 3 minus 38.193,6, yang mana artinya jika nilai variabel penduduk X1-nya ini 0 dan juga X2-nya ini 0 atau jumlah perusahaan industri mikro ini 0, kan artinya ini kedua-duanya dikalikan 0 kan hasilnya 0 ya. Nah, Y-nya ini, jumlah penganggurannya ini akan bernilai sama dengan nilai konstantanya, yaitu minus 38.193,6. Nah, terus juga interpretasi yang kedua adalah eh, koefisien dari X1 sendiri adalah 0,04235502. Yang mana jika diinterpretasikan yaitu seperti berikut. Setiap kenaikan 1.000 orang penduduk itu akan meningkatkan jumlah pengangguran sekitar 42 orang. Artinya, penduduk ini itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di suatu provinsi. Nah, terus yang kedua adalah koefisien, interpretasi koefisien dari X2 atau jumlah perusahaan industri skala mikro. Nah, interpretasinya adalah setiap kenaikan atau bertambahnya 1.000 unit perusahaan industri skala mikro akan menurunkan pengangguran sekitar 741 orang. Yang mana artinya perusahaan industri skala mikro ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Nah, karena bertambahnya perusahaan industri artinya menyebabkan bertambahnya lapangan pekerjaan, pengangguran-pengangguran itu sendiri tadinya terserap akhirnya oleh perusahaan-perusahaan industri skala mikro ini. Terus kita lihat di sini ada uji goodness of fit. Nah, di sini tabelnya itu sendiri memperlihatkan bahwa probabilitas dari
signifikansi F itu adalah 0,0000. Nah, yang mana artinya jika dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05, 0,0000 lebih kecil dibandingkan 0,05. Yang artinya model regresi secara keseluruhan itu variabel independen, variabel jumlah penduduk dan juga jumlah perusahaan industri skala mikro itu berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen jumlah pengangguran. Nah, terus juga ada R-square-nya atau koefisien determinan yang hasilnya adalah 0,98000. Nah, ini menyatakan bahwa 98% variabel pengangguran itu dijelaskan oleh variabel penduduk dan perusahaan industri skala mikro. Nah, 2%-nya lagi itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model persamaan ini. Nah, jadi hasil dari analisis regresi ini menyimpulkan bahwa jumlah penduduk dan juga jumlah perusahaan industri skala mikro ini berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran dan juga jumlah perusahaan industri skala mikro berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka. Sekian, terima kasih penjelasan poster infografis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.